Selamat pagi, saya Sri Dewi Handayani. Hari ini akan mempresentasikan tentang penerapan SDGs, bidang limbah padat, studi kasus perusahaan startup Alner dan Gringo. Topik pembicaraan pada hari ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, program keberlanjutan Alner, dan program keberlanjutan Gringo. Urbanisasi dan pertumbuhan populasi menjadi masalah utama dalam manajemen limbah padat, khususnya di negara berkembang. Sistem manajemen limbah yang tidak memadai dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, bahaya kesehatan, hingga kerugian ekonomi. Maka dari itu, perlu solid waste management atau manajemen limbah padat. Namun hal ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya pada daerah perkotaan yang menghadapi pertumbuhan penduduk dan produksi sampah yang tinggi. Peran dari manajemen limbah padat ini penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan ditekankan dalam berbagai agenda, piagam, dan visi pembangunan internasional. Solid waste management yang berkelanjutan dapat membantu mencapai beberapa poin dalam SDG seperti SDG 6, 11, 12, 13, dan 15. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa perusahaan startup yang bergerak di bidang berkelanjutan seperti Alner dan Gringo. Alner sendiri memiliki misi untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di Indonesia, sedangkan Gringo menggunakan teknologi AI dan JIS dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah dari laporan ini adalah terkait bagaimana program keberlanjutan yang diusung oleh Alner dan Gringo, kemudian kendala yang dihadapi, serta saran yang diberikan untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, Alner ini menyediakan kebutuhan harian dalam kemasan yang dapat dikembalikan dan digunakan kembali hingga 20 kali dan menghilangkan kebutuhan kemasan sekali pakai di sumbernya. Nah, Alner ini merupakan startup di Indonesia yang didirikan pada Maret 2020, merupakan penyedia sistem kemasan yang dapat dikembalikan dan digunakan kembali pertama di Indonesia untuk barang-barang konsumen seperti deterjen, sampo, dan produk makanan. Alner ini didirikan dengan tujuan mengurangi penggunaan kemasan fleksibel sekali pakai yang menjadi penyumbang besar limbah plastik di Indonesia. Ini adalah target SDGs yang akan dicapai oleh Alner, yaitu SDG 8, 9, 12, 13, dan 14. Ini adalah key impact indicator yang menunjukkan seberapa berhasil dari impact program keberlanjutan yang diusung oleh Alner. Di sini ada single-use packaging avoided, kemudian mereka juga berhasil menghemat jumlah uang oleh konsumen melalui penggunaan kemasan reusable, kemudian mereka juga berhasil berkomitmen dan memberdayakan komunitas lokal atau micro entrepreneurs. Di sini juga tercipta pendapatan untuk pemangku kepentingan khususnya usaha kecil. Dan pada akhirnya juga menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan ini adalah theory of change yang diusulkan oleh Alner, di mana di sini ada input, activities, output, outcomes, dan impact. Nah, di sini yang menjadi highlight adalah impact, di mana dari input yaitu kemasan reusable, kemitraan kolaboratif, pendanaan, dan penelitian pengembangan akhirnya berimpact pada konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, tercapainya SDG 9, 12, 13, tercapainya SDG 8 yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketahanan yang baik, serta berkontribusi pada SDG 14 yaitu pelestarian lingkungan. Ini adalah beberapa impact dari program Alner, di mana 502.000 single-use packages akhirnya terhindari dan pengurangan emisi CO2 sebanyak 7.300 kg. Dan ini adalah impact untuk masyarakat, di mana tercipta lapangan pekerjaan baru dan tercipta usaha baru dengan micro entrepreneurs. Dan ini adalah untuk bidang prosperity
di mana cost savings-nya mencapai $7.600 dan revenue-nya yang tercipta yaitu $38.700. Nah, ini adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Alner, di mana yang pertama adalah tingkat pengembalian kemasan yang masih rendah, karena ini menjadi kendala utama karena kita harus memastikan bahwa pelanggan itu mengembalikan kemasan yang sudah dipakai. Nah, tingkat pengembalian rendah ini bisa menghambat efektivitas dari program. Kemudian tantangan dalam logistik dan infrastruktur ya dalam mengelola logistik untuk pengumpulan, pembersihan, distribusi ulang. Nah, ini juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Kemudian kesadaran pelanggan dan edukasi yang rendah juga bisa menghambat program ini. Sehingga saran yang diberikan yaitu inisiatif insentif, di mana kita bisa meningkatkan insentif untuk pengembalian kemasan seperti cashback, hadiah poin yang dapat ditukar dengan produk atau diskon tambahan, dan meningkatkan sehingga ini bisa meningkatkan partisipasi dari pelanggan. Kemudian kita juga bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah dan swasta untuk memperluas jangkauan program dan mendapatkan dukungan logistik serta finansial. Kita juga perlu kampanye edukasi yang lebih agresif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan kemasan reusable tadi. Kemudian kita bisa mengembangkan sistem rantai pasokan yang lebih efisien untuk pengumpulan, distribusi, sehingga bisa mengurangi biaya logistik dan memastikan kelancaran operasional. Nah, kemudian kita akan masuk ke Gringo. Fokus utama Gringo di sini adalah mengatasi masalah limbah plastik di Indonesia dengan menggunakan teknologi AI dan GIS. Nah, berawal dari tahun 2014, yaitu Cash for Trash, membuat platform daur ulang untuk sekolah di Bali agar daur ulang ini menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Nah, namun pada 2015, beberapa pendiri Cash for Trash membentuk Gringo. Nah, ini fokusnya untuk menggunakan teknologi AI dan GIS untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Mereka juga memberdayakan pemulung dan komunitas lokal dalam pengelolaan sampah. Ini adalah target SDGs yang akan dicapai Gringo, yaitu SDG 8, 10, 12, dan 13. Ini adalah program berkelanjutan oleh Gringo, pemanfaatan GIS, dan teknologi pemetaan itu meningkatkan data pengelolaan sampah. Jadi ini untuk membantu mengidentifikasi area mana saja yang butuh perhatian dalam pengelolaan sampah. Dan juga dibentuknya Gringo Indonesia Foundation yang mendukung inisiatif keberlanjutan di bidang pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada juga kolaborasi dengan Google AI. Ini tujuannya ini adalah untuk mengenali dan mengkategorikan jenis sampah melalui gambar, mengintegrasikan data pengolahan sampah, kemudian mengoptimalkan rute pengumpulan sampah, dan memprediksi volume sampah. Nah, hal ini membantu sekali dalam perencanaan dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Ini adalah alur kerja dari program keberlanjutan Gringo, di mana mereka akan pengumpulan data, monitoring tracking, ada tim analisis, dan akhirnya terciptalah satu database platform tentang sistem pengelolaan limbah padat di Indonesia. Ini adalah program impact yang luar biasa dari Gringo, di mana 10 juta kilo total limbah sudah didaur ulang dan diproses, 20.000 lebih rumah sudah dilayani, 100 lebih tempat komersil sudah dilayani, terciptanya 358 pekerja, dan jumlah jam pelatihan dan training itu 500 lebih jam. Dan ada 20 lebih program lain terkait sustainability. Ini adalah kendala dari Gringo, yaitu yang pertama keterbatasan data dan tingkat akurasi. Jadi keterbatasan data ini menjadi hal yang sangat besar, karena kalau misalnya tidak lengkap atau tidak akurat, itu menjadi mengurangi efektivitas algoritma AI dan pemetaan JIS. Hal ini bisa berdampak pada berkurangnya efektivitas pengelolaan sampah. Kemudian tantangan dalam mengintegrasikan teknologi AI dan JIS dengan sistem pengelolaan sampah yang sudah ada, serta rendahnya tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap
terhadap teknologi baru dalam pengelolaan sampah. Nah, berdasarkan kendala-kendala ini, maka saran yang bisa diberikan yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas data yang dikumpulkan melalui sensor dan perangkat lainnya untuk memastikan data lebih komprehensif dan akurat, bisa dengan kolaborasi dan riset dengan lembaga penelitian untuk meningkatkan teknologi AI dan JIS. Kemudian evaluasi berkala terhadap performa teknologi dan adaptasi strategi, membangun infrastruktur digital yang lebih kuat untuk mendukung operasional teknologi yang lebih efisien. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat membawa ilmu baru bagi Anda. Terima kasih.